Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senang Lazaria dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada bab kedua. Oke, tujuan pembelajaran ini adalah kita dapat mempelajari yang diharapkan Anda mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku utuh terhadap hukum yang berlaku. Lalu, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu, apa itu perlindungan hukum? Apa itu penegakan hukum? Oke, di sini saya akan menjelaskan hakikat perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu proses penegakan hukum di mana dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Lalu hakikat penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep. Yang pertama ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum adalah, menurut Amdi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengusahaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Lalu menurut Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga. Yang B. Menjamin kepastian hukum. Lalu yang C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Lalu yang D. Adanya sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar. Lalu ada contoh-contoh peraturan perlindungan hukum baik sebagai berikut. Yang pertama itu ada Perlindungan Konsumen UU RI nomor 8 tahun 1990. Lalu yang kedua ada Hak Cipta UU RI nomor 28 tahun 2014. Lalu yang ketiga merek yang terdapat pada UU RI nomor 15 tahun 2001. Lalu paten yang terdapat pada UU RI nomor 13 tahun 2016. Lalu yang terakhir yaitu varietas tanaman, yaitu pada UU RI nomor 29 tahun 2000. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka-tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Perlindungan hukum dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal berikut, yaitu yang pertama, tegaknya supremasi hukum. 2. Pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, ada tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan, dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Soekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama yaitu adalah hukumnya itu tersendiri. Lalu yang kedua itu adalah para penegak hukum. Yang ketiga, adanya masyarakat. Lalu yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut. Dan yang kelima adalah budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. B. Peran lembaga penegak
hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peranan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lalu, kewenangan polisi, yaitu yang pertama adalah melakukan penangkapan, lalu menjaga TKP. 3. Menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Lalu yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyanyikan serta memeriksa tanda pengenalan diri. Lalu, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskannya melakukan tindakan tersebut. Lalu yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Jadi seorang Polri pun tidak bisa langsung melakukan penyidikan dan penyelidikan tanpa adanya hal-hal yang masuk akal. Lalu yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak. Lalu yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Jadi di sini pun kita juga menjelaskan bahwa seorang penangkapan atau penyidikan seorang Polri tetap dalam lingkup hak asasi manusia atau bisa dibilang menghormati hak asasi manusia itu sendiri. Lalu, penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKM, yaitu singkatan dari Peranan Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejari. Lalu, kewenangan kebijakan di bidang pidana, yaitu adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, lalu melakukan pengawasan, melakukan penyidikan, tindak pidana, melengkapi berkas perkara tertentu. Lalu kita lanjut, kewenangan kejaksaan. Di bidang pendataan dan tata usaha negara, kejaksaan sangat dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lalu kewenangan seorang jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu adanya peningkatan kesadaran dalam hukum masyarakat, lalu pengamanan kebijakan penegakan hukum, lalu pengawasan peredaran barang cetakan, lalu ada pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Lalu peranan hakim di Indonesia sebagai penegak keadilan dengan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung. Lalu adanya klasifikasi hakim di Indonesia. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung disebut Hakim Agung. Lalu hakim pada badan peradilan dan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lalu lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Lalu adanya hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut Hakim Konstitusi. Peranan advokat dalam penegakan hukum, memberi jasa hukum, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, lalu menjalankan kuasa. Advokat ini sendiri adalah orang-orang yang bertugas untuk mendampingi, membela, dan mewakili orang-orang yang ingin melakukan atau yang ingin dilindungi serta ingin diadili. Lalu di sini ada hak-hak dari advokat. 1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam sidang pengadilan. Lalu yang kedua, dapat menuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik di instansi pemerintah maupun pihak lain. Yang keempat, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien. Lalu yang kelima,
yaitu tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak pemenang dan atau masyarakat itu sendiri. Ada lagi kewajiban advokat, dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan unsur, gender, ataupun juga sara. Lalu yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya. Yang ketiga, itu yang paling penting, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang bisa kita sebut dengan KPK, yaitu mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi dengan cara berikut ini. Yang pertama, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Lalu yang ketiga, penyidikan, dan penuntutan. Lalu yang keempat adalah tindakan pencegahan KPK. Lalu yang kelima, ada monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu, wewenang dari KPK itu sendiri yaitu adalah 1. Mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan TPK itu sendiri. Lalu yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK. Lalu yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait. Lalu yang keempat, melaksanakan dengan pendapatan atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. Lalu yang kelima, ada meminta laporan instansi terkait pencegahan TPK. Lalu adanya pedoman KPK, yaitu yang pertama adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, yaitu adalah kepastian hukum. Lalu keterbukaan, adanya membuka diri terhadap hak masyarakat dan memperoleh informasi dengan benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Lalu adanya akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, kepentingan umum seperti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Lalu yang terakhir adalah proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan kewajiban KPK itu sendiri. Sekian dari saya, Senang Lazaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.